bahas. Jadi kalau menuntut ilmu itu Bapak Ibu, ada rukun yang tak boleh ditinggalkan. Yang pertama ada ustadz atau gurunya. Yang ketiga ada Alkitab, yaitu buku yang menjadi panduan, dan buku itu terhubung pula sanadnya kepada pengarang dari satu jalur ke jalur ke atasnya sampailah kepada ulama mu'tabar. Pernah Bapak-bapak mimpi diajarkan kalimat oleh Rasulullah, lalu ketika bangun langsung hafal kalimat itu? Mungkin ada ya, mungkin ada yang punya pengalaman batin seperti itu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, para ulama, para habaib, ya, para orang-orang alim, arifin, orang-orang yang kenal Allah, itu mimpi berjumpa Rasulullah itu hal biasa. Jadi luar biasanya bagi kita karena kita belum pernah merasakan. Bahkan ada yang menolak. Ada itu berjumpa dengan Nabi itu katanya. Dia yang belum pernah ketemu dibilangnya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami memulai pesantren Nurul Azhar di Jalan Tengku Mahmud, ternyata banyak masyarakat yang ingin anaknya juga ikut pesantren di Nurul Azhar. Tapi daya tampungnya tidak bisa memadai banyak orang. Alhamdulillah hari Selasa 28 Desember 2021, kami diamanahkan kembali untuk mengelola tanah wakaf 2 hektar di Jalan Tengku Maharatu, Kelurahan Tengku Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. InsyaAllah, tanah 2 hektar yang terhampar di belakang ini akan kita bangun pesantren Nurul Azhar 2, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa ditampung untuk belajar ilmu agama. Di sini mereka menghafal Quran, mereka belajar cara membaca kitab-kitab yang menjadi referensi ilmu Islam. Kita menyebutnya kitab kuning, dan mereka kita latih kemandirian, berjiwa sosial dan aktif dalam berdakwah di masyarakat. Bapak Ibu bisa support wakaf pembangunan pesantren Nurul Azhar 2 melalui rekening Bank Muamalat 221066666666 kali atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat atau Bank Syariah Indonesia BSI 14766666666 7 kali. Atau Bapak Ibu bisa support melalui Bank Rio Kepri Syariah 82021666661. Mohon ditambahkan kode 01 di ujung transfer Bapak Ibu. Kemudian konfirmasikan kepada admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Hubungi 0852 65416060. Admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Semoga di akhirat ini yang perjumpakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la
ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im sayyidina ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada awal permulaan malam ini Allah kumpulkan kita di tempat yang baik, pada saat yang baik, di hari dan bulan yang baik. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan ini menjadikan Allah menutup amal-amal dan ajal kita dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pembahasan kita pada malam ini di Senin yang kedua, di mana yang akan kita kaji adalah kitab Jala'ul Afham Syarhu Aqidatil Awam. Kalau Senin pertama kemarin kita membahas tentang ayat-ayat hukum dari surat-surat tertentu dari Al-Quran, pada Senin kedua ini kita ingin meneguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kitab Jala'ul Afham ini dikarang oleh salah seorang ulama yang mengajar di Masjidil Haram, yang bernama As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, salah seorang ulama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Hasan. Jadi Rasulullah punya dua orang cucu, yang pertama Al-Hasan, yang kedua Al-Husain. Nah, jadi As-Sayyid Muhammad bin Alawi ini berasal dari keturunan Al-Hasan. Nah, kitab Jala'ul Afham ini merupakan komentar penjelas dari kitab yang berjudul Aqidatul Awam, akidahnya orang-orang awam, yang ditulis oleh Al-Allamah, salah seorang ulama yang banyak ilmu, yang bernama As-Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Ya, jadi beliau ini pengarang Aqidatul Awam, juga bergelar As-Sayyid. Berarti kalau As-Sayyid, dia juga adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Hasan. Nah, kitab Aqidatul Awam ini Bapak Ibu sekalian ditulis oleh Sayyid Ahmad Marzuki dalam bentuk manzumah. Manzumah itu dalam bentuk nasar atau prosa. Jadi ada syair, nasar,
nathar, prosa dalam bahasa Arab. Itulah metode penulisan yang ditulis oleh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki untuk mengenalkan dan meneguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kembali ke karya-karya ulama dengan kitab-kitab bersanad, terlebih lagi dalam kajian-kajian yang menjadi pondasi dasar dalam agama kita ini. Yang pertama, landasannya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu yang kedua adalah kajian tentang fikih, salah satu dari 4 mazhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Lalu yang ketiga, pilar agama kita itu yang disebut dengan ihsan, tazkiyatun nufus, atau dalam bahasa yang dikenal oleh masyarakat yaitu yang disebut dengan masalah-masalah tasawuf. Nah, itu 3 landasan pilar agama kita. Jadi yang akan kita kaji pilar tentang akidah yang berisi tentang ajaran-ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki, yang dikomentari dan dijelaskan kitab itu oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Jadi itu pengantar pertama tentang kitab yang akan kita bahas. Jadi kalau menuntut ilmu itu Bapak Ibu, ada rukun yang tak boleh ditinggalkan. Yang pertama ada ustadz atau gurunya yang tersambung sanad keilmuannya sampai ke guru-gurunya, bahkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua ada murid yang setia mendengar, menyimak kajian-kajian itu. Lalu yang ketiga ada Alkitab, yaitu buku yang menjadi panduan, dan buku itu terhubung pula sanadnya kepada pengarang dari satu jalur ke jalur ke atasnya sampailah kepada ulama mu'tabar. Lalu setelah itu ada al-manhaj, metodologi dalam belajar. Jadi 4 itu di setiap kajian-kajian kita di Pekanbaru ini hendaknya selalu mengacu kepada 4 hal dasar yang tak boleh hilang dalam menuntut ilmu itu. Tapi yang 2 ini insya Allah tak akan hilang, Pak. Ustadz dan jamaah pasti ada, ya. Yang perlu kita perbaiki lagi adalah kitab, kemudian cara atau metodologi untuk menguraikannya. Nah, itu jadi yang pertama, pengenalan terhadap kitab. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isi dari kitab Aqidatul Awam yang dikarang dan ditulis oleh Sayyid Ahmad Marzuki itu ringkas, padat dan tajam. Sebagaimana yang kita uraikan tadi, bahwa apa yang beliau tulis ini dalam bentuk manzumah, nasar atau prosa. Jadi hanya 2 lembar 2 halaman. Jadi bisa khatam kita 1 malam ini kira-kira, Pak. Ya, kalau sekedar baca cepat. Ya, tetapi jika dengan penjelasannya itu dari kitab Jala'ul Afham ini ada sekitar 115 halaman. Jadi nasar, prosa, manzumahnya cuma 2 halaman, tetapi yang 2 halaman ini mencakup 3 hal besar. Yang pertama tentang ilahiyah, tentang aspek ketuhanan, mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Jadi akidah itu diantaranya adalah meneguhkan pemahaman tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu meneguhkan pemahaman tentang nubuat Nabi dan segala hal yang berkaitan dengan kenabian. Lalu yang ketiga, ada pembahasan yang disebut dengan sam'iyah, sesuatu yang berasal dari pemahaman kita, dari apa yang diuraikan dan dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad dalam perkara-perkara gaib yang kita terima itu sebagai sebuah keyakinan yang di hadapan semua sam'iyat itu tidak ada kata lain selain sami'na wa ata'na. Misalnya di dalam hadis dikatakan bahwa setelah kematian nanti kita diletakkan di liang lahat, dikuburkan, ditimbun dengan tanah. Setelah itu mereka akan pulang. Pulanglah keluarga kita, pergilah harta kita, yang tinggal menemani kita saat itu hanyalah amal. Nah, pada saat itu informasi dari hadis mengabarkan kepada kita ada pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, jadi informasi yang memberitahukan kepada kita bahwa ada pertanyaan su'alul qabri haqqun, pertanyaan di alam kubur itu adalah keniscayaan yang hak, yang tak boleh kita tolak. Maka nanti kita akan berjumpa dengan mungkar dan nakir. Percaya tak bapak-bapak jumpa mungkar nakir nanti? Percaya. Dari mana sumber kepercayaan itu? Hadis Nabi, bukan karena pernah ketemu. Bapak sudah ketemu sama mungkar nakir? Belum kan? Ibu-ibu sudah ada yang ketemu dengan mungkar dan nakir? Belum. Tapi kenapa bisa percaya? Karena ada informasi yang berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang adanya pertanyaan di alam kubur. Jadi itu nanti tak bisa kita hafal-hafal sebelum mati itu, Pak. Man rabbuka, man nabiyuka. Sekarang iya wak ngerti, bisa wak paham, bisa wak jawab. Tapi ketika dikubur nanti yang menjawabnya itu adalah amal, ya. Lalu muncul pertanyaan, kalau seperti itu yang ditanya bagaimana? Ruhkah atau fisik? Kan ini fisik sudah berpisah dengan ruh. Jadi yang ditanya siapa? Kan bingung kita tuh, Pak. Ya, Pak bapak yang pernah masuk kubur siapa yang ditanya waktu itu? Oh, belum pernah masuk kubur ya. Nah, jadi siapa yang ditanya pada saat itu nanti? Apakah ruhnya? Bukankah ruh itu pulang ke hadirat Allah? Apabila yang ditanya adalah fisik, bukankah fisik itu sudah berpisah dengan ruh, tidak bisa menjawab, mata tak melihat, telinga tak mendengar, lisan tak mampu bercakap berkalam? Siapa yang akan menjawab kepada pertanyaan mungkar dan nakir itu? Maka kembali lagi kepada hadis Nabi yang diuraikan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan saat itu ruh dikembalikan lagi kepada fisik. Tetapi ada dua perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan ruh itu hanya setengah saja, maaf cakap, dari pusar ke atas saja. Jadi itu yang ibarat handphone, baterainya diaktifkan lagi, dibalikkan baterainya ke situ, ya, diaktifkan kembali sehingga berfungsilah dia dalam aturan hukum alam barzakh. Itu kata kuncinya. Jadi balik ruh itu dari perut ke atas, tapi dia hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan pendapat yang kedua mengatakan, kata Imam Ibnu Hajar, siapa Imam Ibnu Hajar ini? Beliau bergelar Amirul Mukminina fil Hadis, pemimpinnya orang-orang mukmin dalam pemahaman hadis Nabi.
Pendapat kedua yang beliau sadur, bahwa yang kembali nanti dikembalikan ruh itu sempurna ke jasad, lalu dengannya nanti ia akan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Tetapi lagi-lagi dengan kata kunci, di alam kubur nanti hukumnya berbeda dengan hukum alam dunia. Jadi pula nanti ibu-ibu merasa, oh kalau balik ruh kan bisa wak naik kateh balik. Kan iya tuh Pak, manjek kateh balik pulang ke rumah dah jadi dan mati dah. Ya, apa sebab? Karena ruh balik tidak. Ya, baliknya ruh itu diaktifkan oleh Allah kembali dalam rangka menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Cobalah nanti Pak. Ya, kalau mau coba ketemu nanti itu. Ya, rasanya bagaimana? Rasanya tentu dalam undang-undang dan hukum alam barzah. Apa itu alam barzah? Sebuah alam yang kita diletakkan di sana oleh Allah antara dunia dan menuju akhirat nanti. Artinya alam pemisah antara dunia dan akhirat. Itu yang disebut dengan alam barzah. Jadi dalam kajian kitab Manzumah Aqidatul Awam ini 3 hal pokok itu nanti yang akan kita bahas. Yang pertama pada aspek ketuhanan, yang kedua pada aspek kenabian dan kerasulan, yang ketiga pada aspek yang kita sebut dengan nama sam'iyah tadi, informasi dari Allah dan Rasulnya, yang di hadapan informasi itu kita hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi itu pengenalan yang kedua tentang kitab Aqidatul Awam. Lalu apa bunyi teks dari kitab Aqidatul Awam ini? Kalau kami dulu Pak di pesantren ini dinyanyikan karena 2 halaman cuman ya, sedikit, wajib dihafal. Jadi untuk lebih mempermudah hafalan biasanya dinyanyikan. Begitu juga di Al-Azhar Kairo, di Masjidil Haram dulu, di Masjid Nabawi ngajinya juga diiramakan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini atau menghafal ini ketika zaman MDA dulu. Tapi kalau tidak ada ya sudah, sekarang saja kita pelajari. Nah, apa kata kita baca sedikit dari matannya itu untuk memperkenalkan apa isi dari teks kalimat yang ditulis oleh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Apa kata beliau? Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Pernah dengar itu sebelumnya Pak? Atau pernah dibaca di MDA dulu? Apa nak pernah MDA nampak dulu. Kalau apanya Bu, ya sederhananya isinya diantaranya tentang kajian sifat 20. Nah, kita lanjutkan sedikit. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghaniyun wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli shay sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'ah
sab'atun tantazimu. Sampai situ aja dulu Pak ya. Eko kalau baca sadonya bilog itu Eko kan. Jadi itu manzumah namanya. Jadi kita diwajibkan dulu menghafal isinya, yang kalimatnya ringkas, isinya bernas dan sangat mudah dipahami. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita baca tadi adalah bagian dari manzumah Aqidatul Awam. Jadi kalau untuk lebih mempermudah nanti Pak, saya minta nanti kepada pengurus untuk mengkopikan ya dua lembar ini. Jadi sebelum ngaji kita baca. Ya, setuju nak Bapak Ibu nih? Sebelum ngaji kita baca dengan irama tadi. Siapa yang hafal dapat hadiah umrah insyaallah. Siapa yang bayar Pak? Saya bayar aja insyaallah. Nah, jadi mudah kita, supaya nanti mudah kita mengikuti isi kalimat dari apa saja yang terkandung dari teks yang kita baca tadi. Jadi tinggal kita copy, silakan nanti Bapak Ibu di copy, disimpan. Jadi setiap ngaji ada bahan kita. Jadi teksnya saja, tak perlu kitabnya. Karena kalau kitabnya nanti teksnya Arab gundul. Saya kira Bapak Ibu mungkin belum terbiasa dengan Arab gundul. Terbiasanya Arab yang ada baris-barisnya. Kalau Arab gundul belum terbiasa. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita ke kajian di awal, bahwa di antara syarah penjelasan terbaik dari kitab Aqidatul Awam ini adalah kitab Jala'ul Afham yang ada di tangan kita, di mana Sayyid Muhammad bin Alawi mengatakan fahadha syarhun mujazun ala aqidatil awam. Jadi ini adalah penjelasan ringkas. Jadi sifatnya penjelasan ringkas yang tidak rumit, yang tidak panjang terhadap kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki Al-Maliki yang wafat pada tahun 1262 Hijriah. Jadi kata Syekh Muhammad Alawi, Sayyid Muhammad bin Alawi, apa kata beliau? Jama'tuhu indama kuntu taliban lil ilmi syarif fil haramis syarif. Jadi saya tulis penjelasan terhadap kitab Aqidatul Awam ini kala saat itu saya masih menjadi murid menuntut ilmu di Masjidil Haram. Jadi akidah yang dipelajari di Masjidil Haram itu dulu sebelum kedatangan paham-paham lain di sana, itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi Makkah, Madinah itu sebelum masuk daulah berdirinya negara Saudiyah, itu dulu yang dikaji di sana adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikih yang dipelajari fikih 4 mazhab. Tasawuf yang digandrungi adalah tasawuf tentang ilmu kerohanian yang ditulis dan dibahas, dikukuhkan tasawuf sunni itu oleh Imam Ghazali dan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, jadi ini informasi berharga yang kita dapatkan dari Sayyid Muhammad bin Alawi. Nah, kepada siapa beliau belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Beliau menyebutnya di sini ungkapan yang sangat luar biasa. Lada murabbi ruhi al-walid as-syekhul allama al-muhaddithu as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Jadi kata pengarang di sini bahwa pertama kali saya mempelajarinya di bawah asuhan
Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang pernah Dia ajarkan kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi Sayyid tadi belajar langsung kepada ayahnya. Jadi anaknya ulama, ayahnya juga ulama. Jadi dia belajar ilmu ini langsung kepada ayahnya yang juga Sayyid Alawi tadi yang juga seorang ulama. Nah, jadi ini yang ditulis oleh Sayyid Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu ada informasi berharga sebelum kita masuk ke dalam teks dari Aqidatul Awam ini. Apa kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki tadi? Naqalal ulama, para ulama sudah menukil anil nazim, didapatkan oleh para ulama dari Sayyid Marzuki yang mengarang kitab Manzumatul Awam, Aqidatul Awam tadi. Dia menceritakan kepada muridnya, sehingga cerita ini datang turun menurun diinformasikan oleh guru kepada murid. Jadi ada kisah apa sebabnya Sayyid Ahmad Marzuki mengarang Manzuma Aqidatul Awam ini. Ini penting pula untuk kita ketahui terlebih dahulu. Katanya bagaimana? Namun sebelumnya Sayyid Muhammad mengatakan la ba'sa binaqliha. Saya kira tidak apa-apa kita informasikan juga sedikit di sini katanya. Apa informasinya? Informasi tentang latar belakang Sayyid Ahmad Marzuki, mengapa dia mengarang kitab ini. Nah, apa katanya? An-Nan Nazim, bahwa Sayyid Ahmad Marzuki ini suatu ketika pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu para sahabat sedang berdiri mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyid Ahmad Marzuki ini tidur, di dalam tidur ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan di sekeliling Rasulullah itu para sahabat. Jadi dia dikaruniakan bukan hanya dengan sahabat dia bisa berjumpa, ternyata komplit dengan Rasulullah sekalian ketika itu. Jadi pernah melihat Rasulullah dan para sahabat di mimpinya. Nah, wa qala lahu, dan ketika itu tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu berkata langsung kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki tadi. Ya. Apa kata Nabi kepada beliau? Iqra manzumat tauhid. Wahai Ahmad Al-Marzuki, bacalah prosa tentang ilmu tauhid. Man hafizaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal matan yang kita baca tadi, kata Rasul di dalam mimpinya, ungkapannya kepada Sayyid Ahmad Marzuki, bacalah prosa yang matan tauhid tadi, karena siapa yang menghafalnya akan masuk ke dalam surga. Nah, lalu kata Rasul kepada Sayyid Ahmad Marzuki, wa nalal maksud, orang itu nanti akan mendapatkan segala maksud dan harapan dari kebaikan yang ada di Alkitab was Sunnah, dari kebaikan yang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, lalu Sayyid Ahmad Marzuki kan bingung, manzumah apa, prosa apa wahai Rasulullah, katanya. Karena Rasul menyuruhnya untuk membaca prosa tadi. Lalu Syekh Ahmad Marzuki heran, apa yang harus aku baca ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu dijawab oleh para sahabat yang berkeliling di sekeliling Nabi tadi. Nabi tak menjawab, tetapi para sahabat yang menjawab pertanyaan Sayyid Ahmad Marzuki tadi. Faqala al-ashabu lahu, para sahabat-sahabat Nabi berkata kepada Sayyid Ahmad Marzuki,
isma' min Rasulillahi ma yaqul. Ya, kalau kamu tidak tahu wahai Ahmad Marzuki, sekarang coba dengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ketika itu berkata, "Qul," kata Nabi, "katakanlah wahai Ahmad Al-Marzuki seperti kalimat yang kita baca dari awal manzumah tadi." Apa bunyinya? Abda'u bismillahi warrahmani. Nah, itu dia, ya. Itu yang disuruh oleh Rasulullah untuk Sayyid Ahmad Marzuki untuk dia membaca. Nah, lalu setelah itu tiba-tiba dengan karunia Allah di dalam mimpi tadi, Sayyid Ahmad Marzuki tiba-tiba bisa langsung menyambung kalimat-kalimat yang dibaca oleh Rasulullah tadi, mengalir saja dari lisan Sayyid Ahmad Marzuki sampai kepada teks yang berbunyi wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil hakimi. Sampai pada kalimat itu. Lalu saat itu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimak, mendengar apa yang diucapkan oleh Sayyid Ahmad Marzuki. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu, terbangunlah Sayyid Ahmad Al-Marzuki dari tidurnya, terputuslah mimpinya berjumpa dengan Rasul tadi. Tiba-tiba ketika bangun itu, teks Manzumah Aqidatul Awam itu tiba-tiba sudah terhafal, tersimpan di memori Sayyid Ahmad Marzuki. Pernah nggak bapak-bapak mimpi diajarkan kalimat oleh Rasulullah, lalu ketika bangun langsung hafal kalimat itu? Mungkin ada ya, mungkin ada yang punya pengalaman batin seperti itu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, para ulama, para habaib, ya, para orang-orang alim, arifin, orang-orang yang kenal Allah, itu mimpi berjumpa Rasulullah itu hal biasa. Ya, jadi jangan heran kalau ternyata kita baca biografi para ulama sebelum mereka mengarang kitab atau setelah mereka menulis buku, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, itu adalah hal yang biasa. Jadi luar biasanya bagi kita karena kita belum pernah merasakan. Bahkan ada yang menolak, ada itu berjumpa dengan Nabi itu, katanya dia yang belum pernah ketemu dibilangnya tidak ada. Jadi dalam hadis dikatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa yang bermimpi berjumpa denganku di dalam tidurnya, kata Rasul, yang dia lihat itu adalah aku sebenarnya, kata Rasul. Apa sebab? Fa inna syaitan la yatamassalu bi, karena syaitan itu tidak mampu menyerupai yang semisal denganku. Jadi tak akan mampu Rasulullah itu diserupai oleh syaitan untuk hadir di mimpi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi para ulama itu bahkan ada yang hampir setiap kali tidur di malam hari itu berjumpa dengan Rasulullah. Di antaranya adalah murid dari Imam Ibnu Hajar yang kita sebut tadi, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari itu makamnya Bapak Ibu tidak jauh dari makam Imam Syafi'i di Mesir itu. Jadi kira-kira di posisi saya ini makam Imam Syafi'i, Syekh Zakaria itu di belakang pintu itu. Nah, itulah dekatnya kuburan Syekh Zakaria Al-Ansari dengan Imam Syafi'i. Jadi suatu ketika dalam satu minggu itu tak pernah lagi Zakaria Al-Ansari ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Menangis dia, memohon dia, meminta kepada Allah, ya Allah, perjumpakan aku kembali kepada Rasulullah di mimpiku.
Dan pada malam itu setelah seminggu absen tidak berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya, pada malam itu dia bermimpi berjumpa Rasul. Lalu apa kata Zakaria Al-Ansari kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa aku tidak bisa memimpikan engkau pekan terakhir ini wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Aku tidak datang lagi menjengukmu, tidak hadir lagi dalam mimpimu wahai Zakaria Al-Ansari, karena pada pekan lalu engkau memakai sorban yang agak besar, lalu muncul di dalam hatimu ketika itu, kata Rasulullah, ada semacam kebanggaan engkau adalah salah seorang ulama besar. Nah, jadi sorban ini kan menipu, Pak. Ya, pakai sorban besar-besar, pakai jas. Saat itu muncul di hati Syekh Zakaria Al-Ansari, dia ini adalah seorang ulama besar. Maka saat itu hilanglah, ya, dalam tanda kutip, Rasulullah di dalam hatinya, sehingga Nabi tidak menjumpainya lagi di dalam mimpinya. Nah, jadi kalau ada orang yang berjumpa dengan Rasulullah, jangan dikatakan dia berdusta karena kita tidak mampu bermimpi dengan Nabi. Jangan-jangan kalbu ruhani kita belum layak dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Maka Syekh Zakaria Al-Ansari ketika itu, Bapak Ibu, dia menangis. Kemudian dia buka, dalam riwayat cerita itu dia buka sorbannya. Setelah itu dia tak mau pakai sorban yang besar-besar lagi, takut risau, ya, risau nanti ada muncul kesombongan. Nah, jadi Pak pakai peci haji ini kadang kalau ingin dipanggil Pak Haji ini masalah juga di kalbunya, Pak. Ya, kalau di kampung saya, kalau ada orang haji, kalau tak pakai peci haji itu aib di kampung. Tapi ini kebiasaan ini bisa merusak kalbu yang haji itu juga. Kalau nak dipanggil haji nanti ndak mau dia menyahut. Pernah dulu saya cerita, ya, saya di Padang Panjang saat ceramah, lupa saya menyebut haji bapak itu. Yang saya hormati Bapak Fulan, kata saya. Lupa saya menyebut nama, awal pangkal namanya Haji. Setelah itu turun saya ceramah, apa katanya? Ustaz, kok kopiah kok putih kok Ustaz, katanya. Iya saya tahu Pak, saya bilang. 8 kali hajinya kok kecil. Nah, Ustaz tak ngecek tadi yang bu haji Fulan. La ilaha illallah. Ya, nak marah gimana, nak apa gimana gitu ya. Dia udah tua pula. Jadi karena tak disebut haji ternyata berpengaruh di hatinya. La ilaha illallah. Ya Pak jangan model itu dulu Pak ya. Kalau tak disebut Pak Haji beko, ya Pak Haji ya, tak diundang beko Ustaz. Tak mau hadir pengajian. Nah, itu bermasalah kalau kita. Apa Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terakhir, jadi setelah itu ya Sayyid Ahmad Al-Marzuki dia bermimpi lalu terbangun, lalu saat itu dia tidur lagi. Ya, di tidur yang kedua di malam itu lagi-lagi dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Bacalah lengkap-lengkap apa yang sudah aku transfer ke dalam hatimu dari matan Aqidatul Awam tadi. Nah, falamma khatama qira'ata, setelah dia dalam mimpi itu menghatamkan matan Aqidatul Awam yang 2 lembar yang kita tunjukkan tadi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki? Waffaqakallahu ta'ala lima yurdi. Semoga Allah memberikan taufik dan memberikan ridhanya kepada engkau wahai Ahmad Marzuki, wa qabila minka dzalik, dan Allah menerima amalmu menulis tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, wa baraka alaihi wa alal mu'minin, dan Allah berkahi karyamu ini juga kepada bermanfaat kepada seluruh orang mukmin dan bermanfaat kepada seluruh hamba Allah. Sampai hari ini matan Aqidatul Awam ini dibaca di pesantren-pesantren, dihafal oleh ribuan santri, tidak hanya di Nusantara,
di Yaman, di Hadramaut, di Tunisia, di Maroko, di Mesir dibaca orang karyanya. Ini berkat apa? Berkat doa Rasulullah terhadap Sayyid Ahmad Marzuki di dalam mimpinya gitu. Nah, itulah kira-kira ya sebagai pembuka kaji kita pada malam ini, karena bunyinya Pak sudah ada tadi ya, berarti waktu Isya sudah masuk. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berkahi segala niat baik kita, Allah berikan kita ilmu dan kepemahaman sehingga baik akidah kita, sahih ibadah kita, dan terbimbing ruhani dan kalbu kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.